Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya percaya keadaan saudara sehat walafiat, diberkati Tuhan, penuh sukacita. Pagi siang hari ini dengan cuaca yang sangat cerah di daerah puncak dan sekitarnya, kita mau datang mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Sepanjang malam kami tidur nyenyak, pagi tadi kami bangun dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang suatu apapun. Itu karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu. Sampai detik ini masih ada nafas kehidupan. Engkau punya rencana yang indah, yang luar biasa buat kehidupan kami. Bapa, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru, mie yang baru, anggur yang baru. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau Tuhan Yesus nampak berbicara kepada umat-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu melalui siaran ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau baca firman Tuhan di Galatia pasal 5 ayat 16 dan seterusnya. Saya baca 16 saja. Perikopnya berkata demikian: hidup menurut daging atau roh? Hidup menurut roh atau daging? Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, dan seterusnya. Saya bisa baca sampai selesai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita bangun pagi, kita diperhadapkan pilihan dan pilihan, keputusan-keputusan. Apakah kita mau hidup menurut keinginan daging atau mau hidup menurut keinginan roh? Setiap hari kita diperhadapkan mau menuruti, dipimpin oleh roh Tuhan atau dipimpin oleh daging kita sendiri. Itu keputusan saudara dan saya. Tidak bisa kita memaksa seseorang. Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi ini kita datang kepada Tuhan. Kalau saya mau hidup dipimpin roh Tuhan. Saya tidak mau hidup dipimpin oleh kedagingan saya. Kalau dipimpin oleh kedagingan saya, suatu hari kalau saya dipanggil Tuhan mati, saya berakhir di neraka. Tetapi kalau saya dipimpin oleh roh Tuhan, maka hidup saya dipimpin oleh keinginan-keinginan Roh Kudus, maka suatu hari saya dipanggil Tuhan, saya akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi siang hari ini saya mengajak saudara, kalau kita dipimpin oleh roh Tuhan, maka kita akan menjadi miliknya Tuhan. Tapi kalau kita dipimpin oleh kedagingan, keinginan daging, maka kita akan menjadi milik dunia dan akhirnya binasa. Pagi ini kita mau belajar hidup dipimpin roh Tuhan atau hidup dipimpin oleh kedagingan kita. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Saudara, apa itu keinginan roh? Keinginan roh itu penuh dengan kasih, damai, sejahtera, bersukacita, penuh dengan kebaikan, bisa mengampuni. Kalau keinginan daging, apa itu? Keserakaan, ketambahan, mengingini milik orang lain, percabulan, perzinaan, dan seterusnya. Saudara bisa baca itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacalah Galatia pasal yang
kelima, supaya saudara diberkati. Saya pernah menjumpai orang hamba Tuhan. Ketika dia memulai suatu pelayanan, waduh, saya sampai kaget luar biasa. Karena hamba Tuhan ini memulai dengan pelayanannya dengan roh. Berapi-api, berkobar-kobar, penuh semangat. Melayani pagi, siang, sore, malam, tiada lelahnya. Nggak capek. Semangat, bersukacita, tanpa pamrih. Setelah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dengarnya dia meninggal dalam dosa, hidup dalam percinan, percabulan. Aku yang kasih Tuhan, saya rindu saudara dan saya sepanjang hidup ini, mulai detik ini sampai dipanggil Tuhan, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Tuhan, supaya kita dipanggil Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Kita nggak tahu sampai berapa lama lagi kita bisa hidup. Kalau saya, saudara, saya mau seluruh hidupku dipimpin oleh Roh Tuhan. Aku yang dikasih Tuhan, kita mau membaca kisah Simson dan Delilah. Bagaimana Simson dan Delilah ada di Hakim-Hakim. Saya bisa baca Simson lahir sampai Simson mati. Awalnya Simson luar biasa karena roh Tuhan itu penuh dia. Roh Tuhan ada pada Simson. Kenapa? Karena sejak dalam kandungan dia sudah ditentukan Tuhan, oleh ketentuan Tuhan. Simson menjadi nasirnya Tuhan, menjadi abdinya Tuhan, sehingga hidupnya penuh dengan roh Tuhan. Setiap kali roh Tuhan penuh dia, besar kekuatannya luar biasa, demikian besarnya, sehingga setiap kali ada musuh-musuh menentang dia, ada binatang-binatang pada zamannya dia menerkam dia, dia bisa mengalahkan dan membinasakan semua binatang-binatang yang buas dan liar itu. Luar biasa bukan? Kalau hari ini saya nggak bisa bandingkan siapa orangnya. Kekuatan fisiknya begitu kuat, kekuatan tubuhnya begitu dahsyat, karena ada roh Tuhan padanya. Hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, penuhi roh Allah. Aku yang kasih Tuhan, suatu hari dia jatuh cinta pada Delilah. Ketika dia pergi ke lembah Sorek, dia jatuh cinta kepada Delilah, seorang wanita. Kalau hari-hari ini ada orang jatuh cinta sesama jenis, oh mengerikan. Pria dengan pria, ada wanita dengan wanita. Kalau pria dengan pria itu namanya hubungan homoseksual. Kalau wanita dengan wanita itu namanya hubungan lesbian. Saya nggak bahas itu, saya kembali. Ketika Simson jatuh cinta kepada Delilah. Kalau seseorang jatuh cinta, padahal Simson dan Delilah bukan suami istri loh. Dia hanya jatuh cinta kepada Delilah, orang Filistin. Suatu hari Delilah disuruh orang Filistin dibayar 1.100 perak untuk merayu, membujuk Simson supaya menceritakan rahasia kekuatannya. Menceritakan rahasia kekuatannya demikian besar ada di mana. Lalu Delilah membujuk Simson. Pertama kali dibujuk gagal. Kedua kali bujuk gagal. 3 kali bujuk gagal. 4 kali dibujuk berhasil. Apa? Simson menceritakan seluruh isi hatinya. Dan dia berkata, saya ini seorang nasirnya Tuhan. Sejak aku lahir sampai detik ini berjumpa kamu, rambutku tidak pernah dicukur.
Itulah rahasia kekuatanku. Kalau rambutku dicukur oleh pisau cukur sampai botak, maka hilanglah seluruh kekuatanku. Simpson tahu ini cerita yang sesungguhnya. Dia simpan, lalu dia berikan kepada orang Filistin, dan orang Filistin datang. Ketika datang, Simpson bangun, hilanglah kekuatannya. Kenapa? Karena roh Tuhan sudah pergi daripadanya. Dan dia ditangkap, Simpson ditangkap, Simpson diikat, dan Simpson dicungkil kedua matanya sehingga buta. Dan dia dipenjara, disuruh kerja paksa. Mengerikan nggak saudara? Akibat cuma karena jatuh cinta, kedua matanya dicungkil dan buta. Simpson berbicara tentang mewakili pria. Delilah berbicara mewakili wanita. Maka ada satu pepatah Cina mengatakan, orang Kek mengatakan demikian. Nanyin nanko ungin kon. Ungin nanko kim chen kon. Buat papa saudara mendengar ini mungkin nggak ngerti. Tapi saya akan menjelaskannya. Apa itu? Nanyin nanko ungin kon. Ungin nanko kim chen kon. Artinya gini saudara. Kalau seorang pria pergi keluar kota, melewati suatu gerbang, kalau isinya wanita cantik, maka dia pasti turun dan singgah di situ dan akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan. Demikian juga wanita, kalau dia pergi keluar kota, apalagi sendirian, dan melewati suatu pintu gerbang dan di situ isinya cian, uang, money, duit. Dia pasti turun, wanita itu pasti turun dan jatuh dalam dosa keuangan, dosa harta. Bahkan ada cerita wanita kalau untuk uang dia pun rela menyerahkan tubuhnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya berbicara seperti ini buat Bapak, Ibu dan saya yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan merasa tertuduh. Tidak semua pria seperti Simpson dan juga tidak semua wanita seperti Delilah. Hanya sebagian dan sebagian, ya, sebagian. Ya, oke. Akhir hidupnya apa yang terjadi? Ketika dicungkil matanya Simpson, buta. Dijadikan pelawak. Satu rumah, gedung, isinya berapa? 3.000 orang, wanita, pria. Situ pesta pora, menikmati kesenangan dunia, kesenangan dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, singkat cerita, Simpson akhir hidupnya dia minta Tuhan, aku minta sekali ini saja, beri aku kekuatan dan roh Tuhan penuh dia. Dan Tuhan mendengar, dengan kekuatan roh Tuhan turun atas dia. Dia memakai kedua tangannya, dua tiang, dia merobohkan gedung itu. Dan seluruh gedung itu roboh dan menimpa. Ada 3.000 orang yang meninggal. Dan dia berkata, Simpson mengalahkan lebih banyak daripada hidupnya ketika dibandingkan matinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bisa ambil kesimpulan bahwa Simpson ketika dia mengakhiri hidupnya mati, dia mati dalam keinginan daging. Saya dan saudara kita berdoa, jangan sampai ketika kita dipanggil Tuhan kita hidup di dalam daging. Saya mengajak saudara, kita mau sekali hidup dalam roh, hidup terus di dalam roh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin sudah, katakan amin. Pagi siang hari ini, walaupun dengan keringat yang basah, saya tetap sukacita melayani Tuhan melalui sharing firman Tuhan yang singkat 10-15 menit ini. Saya nggak mencari uang melalui YouTube atau di Facebook. Saya cukup diberkati Tuhan. Cukup makan, minum, ada rumah, ada mobil, ada cukuplah. Aku selalu belajar mencukupkan diriku dengan apa yang ada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu datang pada kami pada pagi siang hari ini. Kami mau hidup menurut roh, tidak menurut daging. Supaya akhir hidup kami tidak seperti Simpson.
tapi seperti apa yang Tuhan ingini. Terima kasih Bapa. Kami angkat kedua tangan kami. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Kiranya berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah dan cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuannya indah dan manis dengan Roh Kudus, mulai pagi siang hari ini menyertai saudara saya sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa di next video. God bless you all.